Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desiana Nurosa Fitri, NIM 119260006. Kali ini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helen, NIM 1192613. Nama saya Zulia Rahma Fadilah, NIM 119260032. Saya Winandrika Putri, NIM 119260067. Perkenalkan, nama saya Tiara Mergina Loka, NIM 119260059. Perkenalkan, nama saya Ade Efri Gustiani, NIM 119260170. Pertama kali kita akan pendahuluan terlebih dahulu. Di pendahuluan ini, saya akan membahas tentang definisi, kelebihan dan kekurangan, jenis suppositoria, jenis basis yang dapat digunakan, prosedur pembuatan, dan uji evaluasi. Sebenarnya apa sih suppositoria itu? Nah, menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya, suppositoria dapat meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Selanjutnya, sediaan suppositoria ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan diantaranya tidak melewati first pass metabolisme, dapat digunakan untuk zat aktif yang dapat rusak oleh getah lambung dan enzim usus, dan dapat digunakan untuk pasien dalam keadaan tidak sadar atau yang sulit menelan. Kekurangan dari sediaan ini adalah absorpsinya lambat, sebagian besar penggunaannya tidak nyaman, dan penyimpanannya pun perlu perhatian khusus seperti disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya adalah jenis-jenis suppositoria. Yang pertama ada rektal suppositoria, ujungnya membulat dengan panjang sekitar 2,54 cm. Yang kedua ada vaginal suppositoria berbentuk kerucut dengan berat umumnya 5 gram. Selanjutnya ada analia suppositoria, berbentuk seperti peluru dengan berat 2-5 gram untuk orang dewasa dan 1-2 gram untuk anak-anak. Selanjutnya ada uretral suppositoria, berbentuk batang dengan berat 4 gram dan ukurannya 10-15 cm. Selanjutnya ada jenis basis yang biasanya digunakan untuk pembuatan suppositoria. Yang pertama ada basis lemak. Basis lemak ini dapat melumer pada suhu tubuh tetapi bertahan pada suhu kamar. Sering digunakan untuk suppositoria rektal. Contohnya adalah oleum kakao atau lemak coklat. Selanjutnya ada basis hidrofilik. Basis ini bersifat higroskopis, tidak akan melunak pada udara panas, tidak mudah melebur ketika dipegang dengan jari, dan sering digunakan untuk suppositoria vagina. Contohnya adalah gelatin gliserin. Selanjutnya ada basis terdispersi dalam air. Basis ini dapat disimpan pada temperatur yang lebih tinggi, tidak membantu pertumbuhan mikroba, tidak toksik, dan juga tidak sensitif. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Sebelum kita membuat suppositoria, kita harus menetapkan terlebih dahulu bilangan pengganti untuk mengetahui kesetaraan jumlah zat aktif yang akan menggantikan bobot basis dalam suppositoria. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah disiapkan 2 cetakan suppositoria, cetakan diolesi gliserin atau pelumas, lalu cetakan ditelengkupkan, lalu dilelehkan serak lava atau setil alkohol, lalu ditambahkan sejumlah oleum kakao yang telah diiris tipis, lalu digerus dan dilelehkan dengan suhu kurang dari 40 derajat Celcius.
Selanjutnya diisi cetakan suppositoria 1 dengan basis saja dan cetakan 2 diisi dengan basis yang mengandung 10% paracetamol sebagai zat aktif. Selanjutnya dibiarkan lelehan memadat pada suhu kamar kurang lebih 15 menit lalu dimasukkan ke lemari pendingin selama 10 menit dan freezer selama 5 menit. Selanjutnya setelah memadat dipotong kelebihan massa kemudian dikeluarkan suppositoria dari cetakannya. Langkah terakhir suppositoria ditimbang dan ditentukan bilangan penggantinya. Setelah penetapan bilang pengganti kita dapat melakukan pembuatan suppositoria. Yang pertama cetakan suppositoria disiapkan lalu diolesi dengan gliserin dan ditengkupkan. Selanjutnya serak lava atau setil alkohol dilelehkan, ditambahkan sejumlah oleum kakao yang telah diiris tipis lalu digerus dan dilelehkan dengan suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Ditambahkan irisan tipis oleum kakao dan digerus hingga homogen. Dilakukan hingga oleum kakao habis. Selanjutnya ditambahkan paracetamol ke dalam cetakan dan diaduk hingga homogen. Lelehan dimasukkan ke dalam cetakan dengan bantuan batang pengaduk. Dibiarkan lelehan memadat pada suhu kamar kurang lebih 15 menit lalu dimasukkan ke lemari pendingin selama 10 menit dan freezer selama 5 menit. Kelebihan massa dipotong lalu suppositoria dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan evaluasi. Ini merupakan langkah uji evaluasi suppositoria. Yang pertama ada appearance dengan cara suppositoria dibelah secara longitudinal dan horizontal lalu diamati. Yang kedua, ada keseragaman bobot dengan cara ditimbang masing-masing suppositoria sebanyak 22, diambil secara acak dan ditentukan bobot rata-rata. Selanjutnya ada uji titik leleh, diletakkan dalam pecadang gelas lalu dimasukkan dalam tabung gelas diameter 1,3 cm dan panjang 10 cm, dihubungkan dengan penangas air. Selanjutnya ada waktu hancur, dilakukan terhadap 3 buah suppositoria, dimasukkan ke dalam pecadang logam silindrik dan dimasukkan ke dalam silinder dari plexiglas pada alat utama gerak dalam wadah berisi 4 liter, suhu 36-30 derajat Celcius dan pengaduk lambat. Diuji tiap 10 menit, alat akan berputar secara otomatis. Selanjutnya ada waktu deformasi dengan cara suppositoria diletakkan dalam air destilasi dalam tub plastik yang dicelupkan dalam air bersuhu 36,5 derajat Celcius dengan kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Dan evaluasi yang terakhir ada uji kekerasan dengan cara suppositoria yang akan diuji ditempatkan dalam alat dengan posisi berdiri, ditambahkan beban dimulai dengan bobot 600 gram, lalu ditambahkan 200 gram tiap menit dan dilakukan hingga suppositoria pecah. Selanjutnya kita akan masuk ke resep pertama, kita akan bahas formula, hasil evaluasi, dan pembahasannya. Berikut ini merupakan formulasi pertama. Ambil dan buatlah paracetamol 100 mg sebagai zat aktif, oleum kakao 98 sebagai basis, serak lava 2 sebagai peningkat titik leleh, tambahkan hingga 3 gram. Hasil evaluasi dari suppositoria yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dilakukan 6 evaluasi. Yang pertama dilakukan uji appearance dengan syarat bagian internal dan eksternalnya harus menunjukkan visualisasi yang seragam, tidak memiliki keretakan atau lubang. Tetapi pada suppositoria yang dihasilkan dari formulasi pertama terdapat sisi yang berlubang. Artinya formulasi ini tidak memenuhi uji appearance. Selanjutnya dilakukan keseragaman bobot dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 suppositoria yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata ditambah kurang lebih 5% standar deviasi. Pada uji formulasi pertama ini, bobot rata-rata suppositorianya adalah 3,7 gram dengan standar deviasi 0,0208. Artinya, seharusnya suppositoria yang dihasilkan memiliki bobot dengan rentang 3,69896 sampai 3,70104 gram.
Namun, kenyataannya dapat dilihat pada tabel hanya ada 2 supositoria yang memenuhi syarat. Artinya, di uji keseragaman bobot ini supositoria yang dihasilkan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji titik leleh. Seharusnya suhu yang didapatkan supositoria adalah 37 derajat Celcius. Pada formulasi pertama ini didapatkan titik lelehnya adalah 35 sampai 30 derajat Celcius. Artinya, pada uji titik leleh ini formulasi pertama memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap waktu hancurnya. Seharusnya untuk basis lemak, supositorianya hancur kurang dari 30 menit. Pada formulasi ini didapatkan waktu hancurnya 9 menit 40 detik. Artinya, pada uji waktu hancur ini memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji waktu deformasi. Syaratnya dengan syarat waktu batang menembus supositoria tidak lebih dari 30 menit dan dihasilkan waktu 9 menit 20 detik untuk formulasi pertama ini. Artinya untuk uji waktu deformasi ini memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji kekerasan dengan syarat bebannya itu 1,8 sampai 2 kg. Dan pada formulasi pertama ini didapatkan hasilnya 0,993 kg. Artinya pada formulasi pertama ini uji kekerasannya tidak memenuhi syarat. Dapat dilihat datanya pada tabel yang ada di layar. Pembahasan hasil evaluasi dari formulasi ini adalah pada evaluasi yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa pada resep 1 yang menggunakan oleum kakao dan serak lava dengan perbandingan 98:2 dilakukan 6 uji dan terdapat 3 uji yang tidak memenuhi syarat, yaitu uji appearance, uji keseragaman bobot, dan uji kekerasan. Hal ini disebabkan karena jumlah serak lava yang digunakan sedikit sehingga menyebabkan titik leleh semakin menurun dan semakin mudah rapuh. Menurut teori, jika serak lava yang digunakan kurang dari 3%, maka akan menurunkan titik leleh oleum kakao yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke resep yang kedua. Resep ini menggunakan ambil dan buatlah paracetamol 100 mg, oleum kakao 96, serak lava 4, tambahkan hingga 3 gram. Basisnya masih sama seperti formula 1, yaitu menggunakan basis lemak. Hanya saja perbandingan oleum kakao dan serak lavanya yang berbeda. Berikut ini merupakan hasil evaluasinya. Yang pertama dilakukan uji appearance. Dengan syarat bagian internal dan eksternalnya harus menunjukkan visualisasi yang seragam, tidak memiliki keretakan atau lubang, dan didapatkan tidak terdapat keretakan dan memenuhi syarat. Selanjutnya ada keseragaman bobot dengan tidak boleh lebih dari 2 supositoria yang bobotnya menyimpan dari bobot rata-rata kurang lebih 5% standar deviasi. Dari uji ini didapatkan bobot rata-ratanya 3,583 gram dengan standar deviasi 0,085 gram. Artinya seharusnya bobot supositorianya di rentang 3,57875 sampai 3,58725 gram. Pada evaluasi yang kedua ini tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap uji titik lelehnya. Seharusnya supositoria meleleh pada suhu 37 derajat Celcius, tetapi pada formulasi kedua ini malah meleleh pada 39 sampai 41 derajat Celcius. Artinya uji titik lelehnya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji waktu hancur yang seharusnya untuk basis lemak itu tidak boleh lebih dari 30 menit dan didapatkan waktu 10 menit 20 detik. Artinya pada waktu hancur ini memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji waktu deformasi. Waktu batang menembus supositorianya tidak boleh lebih dari 30 menit dan didapatkan waktu 7 menit 37 detik. Artinya uji waktu deformasinya memenuhi syarat.
Selanjutnya dilakukan uji kekerasan. Pada uji kekerasan ini syaratnya bebannya 1,8 sampai 2 kg. Dan didapatkan pada uji ini beratnya adalah 2,06 kg. Artinya uji kekerasan ini tidak memenuhi syarat. Datanya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada pembahasan hasil evaluasinya. Pada evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada resep 2 yang menggunakan oleum kakao dan serak lava dengan perbandingan 96:4, dilakukan 6 uji yang dilakukan dan terdapat beberapa uji yang tidak memenuhi syarat, yaitu ada uji keseragaman bobot, uji titik leleh, dan juga uji kekerasan. Hal ini dapat disebabkan karena terlalu banyaknya penambahan serak lava, sebab penambahan serak lava berpengaruh pada kekerasan suppositoria. Namun, menurut teori, penggunaan serak lava itu disarankan sebesar 4% sesuai dengan resep. Namun, hasil yang didapatkan ini tidak sesuai dengan teori. Hal ini dapat disebabkan karena ketidaktelitiannya praktikan dalam melakukan pembuatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke resep yang ketiga. Resepnya dapat dilihat pada layar. Ambil dan buatlah paracetamol 100 mg, oleum kakao 90, setil alkohol 2, tambahkan 3 hingga 3 gram. Pada formulasi ini berbeda dengan formulasi 1 dan 2 karena pada formulasi ini menggunakan setil alkohol. Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil evaluasinya. Dilakukan 6 uji dengan hasil yang pertama ada uji appearance dengan syarat bagian internal dan eksternalnya harus menunjukkan visualisasi yang seragam, tidak memiliki keretakan atau lubang. Namun, pada formulasi ini didapatkan permukaan yang tidak seragam, artinya pada uji appearance tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap keseragaman bobot dengan syarat tidak boleh lebih dari 2 suppositoria yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata ditambah kurang lebih 5% standar deviasi. Hasil uji pada formulasi ketiga ini bobot rata-ratanya adalah 3,691 gram dengan standar deviasi 0,096 gram. Jadi seharusnya bobot suppositoria yang dihasilkan dari formulasi 3 ini terdapat pada rentang 3,6862 sampai 3,6958 gram. Namun dapat dilihat pada tabel tidak ada satu suppositoria pun yang memenuhi syarat. Artinya pada uji keseragaman bobot ini tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji titik leleh, syaratnya itu suppositoria meleleh pada suhu 37 derajat Celcius. Dan pada formulasi ini, suppositoria meleleh pada suhu 38 sampai 40 derajat Celcius. Artinya, uji titik leleh ini tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji waktu hancur. Untuk basis lemak tidak lebih dari 30 menit dan didapatkan 10 menit 20 detik. Artinya pada uji waktu hancur ini memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji waktu deformasi dengan waktu batang menembus suppositoria tidak lebih dari 30 menit dan didapatkan waktu 7 menit 26 detik. Artinya waktu deformasinya memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji kekerasan dengan syarat bebannya 1,8 sampai 2 kg. Namun pada formulasi yang ketiga ini hanya didapatkan 1,53 kg dan tidak memenuhi syarat. Pembahasan hasil evaluasi. Pada evaluasi yang dilakukan, didapatkan hasilnya bahwa pada resep ketiga ini yang menggunakan oleum kakao dan setil alkohol dengan perbandingan 98:2 dilakukan 6 uji dan terdapat 4 uji yang tidak memenuhi syarat, yaitu uji appearance, uji keseragaman bobot, uji titik leleh, dan uji kekerasan. Hal ini dapat disebabkan karena ketidaktelitian praktikan dalam melakukan percobaan, seperti tidak dilakukannya pemampatan terlebih dahulu sehingga masih ada ruang yang tidak terisi dan menjadi
menjadikan supositoria tidak seragam. Menurut teori, setil alkohol berfungsi untuk meningkatkan titik leleh basis oleum kakao dengan konsentrasi 2-5%. Selanjutnya kita masuk ke resep yang keempat, yaitu ambil dan buatlah paracetamol 100 mg, oleum kakao 96, setil alkohol 4, tambahkan hingga 3 gram. Berikut ini merupakan hasil evaluasinya. Dilakukan 6 uji. Yang pertama ada uji average dengan hasil memenuhi syarat karena tidak terdapat keretakan. Selanjutnya ada uji keseragaman bobot yang didapatkan hasil tidak memenuhi syarat karena lebih dari 2 supositoria yang menyimpang dari bobot rata-rata ditambah kurang lebih 5% standar deviasi yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya dilakukan uji titik leleh yang seharusnya mendapatkan titik leleh 30 derajat Celcius, namun pada supositoria formulasi keempat didapatkan titik lelehnya 38-40 derajat Celcius, artinya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada waktu hancur tidak lebih dari 30 menit untuk basis lemak dan didapatkan waktu 9 menit 20 detik, artinya memenuhi syarat. Selanjutnya ada waktu deformasi dengan syarat waktu batang menembus supositoria tidak lebih dari 30 menit dan didapatkan 10 menit 15 detik, artinya memenuhi syarat. Dan dilakukan uji kekerasan dengan syarat karena beratnya 1,26 kg. Pembahasan hasil evaluasi. Pada evaluasi yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pada resep 4 yang digunakan oleum kakao dan setil alkohol dengan perbandingan 96:4 dilakukan 6 uji dan terdapat 3 uji yang tidak memenuhi syarat, yaitu uji keseragaman bobot, uji titik leleh, dan uji kekerasan. Hal ini dapat disebabkan sama halnya dengan resep 3 bahwa tidak dimanfaatkan terlebih dahulu sehingga masih terdapat ruang yang terpisah dan menyebabkan kekerasannya kurang. Selanjutnya kita akan masuk ke penutup yang akan membahas perbedaan keempat resep, kesimpulan, dan juga job desk masing-masing anggota kelompok. Dapat dilihat pada layar terdapat perbedaan keempat resep. Yang pertama kita lihat dari uji average-nya. Pada uji average terdapat 2 resep yang memenuhi syarat, yaitu resep 2 dan resep 4. Pada keseragaman bobot, keempat resepnya tidak memenuhi syarat. Dan pada uji titik leleh yang memenuhi syarat hanya resep pertama. Selanjutnya juga ada waktu hancur. Pada waktu hancur ini yang tercepat adalah resep keempat dengan waktu 9 menit 20 detik. Dan juga ada waktu deformasi yang tercepat adalah resep yang ketiga dengan waktu 7 menit 26 detik. Dan juga ada uji kekerasan yang didapatkan bahwa hasil terbaiknya yang mendekati adalah resep kedua dan resep ketiga. Datanya dapat dilihat pada layar. Setelah melihat perbedaan dari hasil 4 evaluasi resep tersebut, kelompok kami menetapkan bahwa resep terbaik adalah resep keempat. Kesimpulan dari pembuatan supositoria ini yaitu resep terbaik jatuh kepada resep keempat karena dilihat dari evaluasinya yaitu tidak terdapat keretakan. Pada uji keseragaman bobot memang tidak memenuhi syarat yang seharusnya terdapat rentang bobotnya pada 3,72435 sampai 3,73965 gram. Tetapi hal ini dapat disebabkan karena kesalahan praktikan dalam proses penuangan dan pencetakan. Dan pada uji kekerasan pun memang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada pada uji titik lelehnya tidak memenuhi syarat, namun masih dapat ditoleransi sebab pada suhu atasnya sama seperti suhu tubuh pada rektal. Kisaran nilai suhu tubuh normal pada rektal yaitu 36,6 sampai 37,9 derajat Celcius.
Selanjutnya, pada waktu deformasi dan waktu hancurnya memenuhi syarat. Waktu hancur pada resep keempat merupakan waktu hancur tercepat dibandingkan yang lainnya, sehingga merupakan resep suppositoria terbaik. Hal ini sesuai dengan teori di mana semakin cepat waktu leleh atau waktu hancur, maka semakin baik suppositoria, karena semakin cepat suppositoria tersebut meleleh dalam tubuh. Selanjutnya, ada basis yang digunakan yaitu oleum kakao dan setil alkohol dengan perbandingan 96:4, di mana setil alkohol berfungsi untuk meningkatkan titik leleh oleum kakao pada konsentrasi 2-5%. Terutama disarankan penggunaannya 4% untuk hasil titik leleh yang ideal. Berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan, dapat dilihat pada layar. Nah, berikut ini merupakan job desk dari masing-masing anggota.